Gebiar Umrah Holiday, Gemdai, 2024 bakal hadir di Mall Ratu Indah, Mari, Makassar pada 26 hingga 28 Juli 2024. Gemdai menjadi ajang, direct selling, para agen travel, baik lokal maupun nasional untuk memperkenalkan produk dan layanan kepada masyarakat menyambut musim Umrah 1446 Haji. Event pameran ini hadirkan PT Raja Idea Komunika dengan mengangkat tagline The Largest Muslim Travel Event in East Indonesia. Gemdai 2024 didukung 3 asosiasi umrah yaitu Ampuri DPD Sulampua, Kesturi DPD Sulsel dan DPD Ampuh Sulawesi. Project Director Gemdai sekaligus Direktur PT Raja Idea Komunika, Mawarda DJ menjelaskan bahwa Gemdai kedua kalinya dihadirkan setelah sukses pada 2023. Menurutnya, Gemdai menjadi event yang menandai pulihnya industri umrah dan haji serta perjalanan wisata setelah vakum dari pandemi. Gemdai tahun ini memasuki tahun kedua dan kali ini dilaksanakan di musim baru kalender Islam, Muharram, jelas Warda. Sapaan akrabnya, dalam konferensi pers di Kedai Bau Mangga, Jalan Bau Mangga Kota Makassar, Senin, 15 Juli 2024. Warda mengatakan, tingginya permintaan umrah menjadi sinyal positif bagi pelaku industri perjalanan ibadah umrah dan haji. Olehnya, Gemdai 2024 menghadirkan 40 booth pameran yang terdiri dari penyelenggara perjalanan ibadah umrah, PPU, dan penyelenggara ibadah haji khusus, PI, Sulsel dan Nasional. Selain PPU, ada juga booth dari stakeholders terkait seperti perbankan, insurance, dan beberapa industri berkaitan dengan ibadah haji dan umrah. Gemdai 2024 menghadirkan berbagai penawaran dan promo spesial, seperti cashback Rp1.000.000 dan happy hour diskon 50%, tur Pak KG. Selain itu, Bank CIMB Niaga Syariah sebagai ban partner Gemdai 2024 juga menyiapkan promo spesialnya. Warda mengaku optimis, Gemdai 2024 sukses seperti pada pelaksanaan Gemdai 2023 lalu. Tahun 2023 lalu, Gemdai mencatat 30.000 pengunjung atau visitor selama 3 hari pelaksanaan. Instansi terkait sudah mengharuskan menggunakan kartu kuning, karena kan vaksin terus kartu kuning. Cuma yang kita harapkan adalah, kalaupun mereka akhirnya memperlakukan ini secara sepihak, ya, kenapa saya bilang sepihak? Mestinya jelas dong dasarnya, dia harus berdasarkan edaran atau maklumat dari Saudi dulu, baru dia keluarkan. Tapi kalau memang sudah harus dikeluarkan dan kita tidak bisa dipraktekkan, ini kan resikonya besar juga. Dan sampai jamaah tidak bisa terbang hanya gara-gara vaksin. Berarti kalau vaksin, kalau dia acuannya cuma kartu kuning, itu kan bahaya. Itu yang kita maksud tadi, kita bilang bisa timbul pungli dari situ. Kita berharap kalau memang mereka mengeluarkan kebijakan seperti itu, harus diikuti dengan stok yang tersedia. Jangan sampai jamaah mau vaksin, kartu kuningnya tidak ada. Oke, dia vaksin, tapi kartu kuningnya tidak ada. Inilah yang dijadikan alasan, mana buktinya? Nah, makanya beredarlah vaksin, dugaan saya beredarlah kartu vaksin yang palsu, yang fake, atau bagaimana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.